Hai Sobat Anime, kembali berjumpa dalam alur cerita dari Nura Rikuo, bocil yang menolak takdirnya sebagai sandaime dari klan yokai terkuat di seluruh dunia, yaitu klan Nura. Meski terlahir sebagai seperempat yokai, Nura Rikuo lebih memilih menjadi manusia biasa. Namun keputusannya tersebut justru menimbulkan banyak masalah, yang mengancam teman-temannya, baik dari dunia manusia, maupun dunia yokai. Gimana kelanjutan kisahnya? Akankah Nura Rikuo memenuhi takdirnya sebagai sandaime, dan menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia yokai? Langsung aja saksikan kisahnya. Namun sebelum itu, luangkan waktu Sobat Anime untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe bisa membuat Mimin makin overpower. Ocai langsung aja, Markinton. Kemampuan Yura sebagai Onmyouji, mampu memberikan perlawanan terhadap Kyuso dan gerombolannya, tetapi Kyuso juga mampu membuktikan diri sebagai ketua yokai yang licik dari klan tikus. Ketika Yura terpaksa harus mengalah dan menghilangkan Shikigami miliknya, saat Kana dijadikan sandera oleh Kyuso. Sementara itu di kediaman klan Nura, tampak Kubinashi dan Kurotabou sedang membicarakan tentang Kyuso yang bermasalah dengan klan Bakeneko, yang dipimpin oleh Ryouta Neko, dan merupakan bagian dari klan Nura. Di tempat lain, Ryouta Neko sendiri dan pengawalnya, tampak jadi target pengejaran dari anggota klan Kyuso, dan memaksa pemimpin dari klan Bakeneko tersebut untuk meninggalkan pengawalnya, yang menghadapi anak buah dari Kyuso. Rikuo sendiri saat ini kedatangan tamu, yaitu yokai tikus yang memberitahukan peristiwa penculikan, yang menimpa temannya, yaitu Yura dan Kana. Yokai tikus itu juga mengatakan agar Rikuo pergi seorang diri untuk menyelamatkan mereka. Tindakan Kyuso menculik Yura dan Kana ternyata memiliki tujuan lain. Hal ini dia ungkapkan saat bertemu Rikuo, di mana Kyuso kemudian menggunakan kedua teman wanita Rikuo untuk memaksanya menolak mewarisi posisi sandaime, serta mengumumkan hal tersebut ke seluruh pelosok negeri. Sekembalinya dari kediaman Kyuso, Rikuo berjalan dengan langkah yang lemah, dan ketika masih dalam perjalanan itulah, Rikuo dikejutkan dengan sesosok tubuh yang terjatuh tepat di hadapannya. Ternyata sosok itu adalah Ryouta Neko yang sedang dalam kondisi terluka, akibat ulah anggota klan Kyuso yang masih mengejarnya saat itu. Rikuo kemudian menolongnya bersembunyi, untuk kemudian dibawa ke kediaman Nura, guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tak lama kemudian, dari dalam kediaman Nura, terdengar jeritan Karasutengu. Ternyata Rikuo telah menunjukkan surat tertulis dari Kyuso, yang harus disebarkan, di mana isinya menyatakan dirinya menolak menjadi sandaime. Namun Karasutengu menolaknya. Saat itulah muncul komandan tertinggi yokai, yaitu kakek dari Rikuo. Dia berkata bahwa klan Kyuso hanyalah lalat kecil, yang telah diputuskan hubungan dengan klan Nura, serta masalah ini harus bisa diurus, dan diselesaikan oleh Rikuo. Kondisi Rikuo yang tampak putus asa, membuat Ryouta Neko bangkit dari pembaringan, dan dengan kondisi lemah dia berjalan keluar, dan berkata kepada Rikuo, dia akan mengurus semua masalah Kyuso, karena sebagai yokai, meskipun akan kalah, ada saat di mana para yokai akan terus maju dan bertarung. Saat Rikuo menyaksikan kondisi Ryota, yang kebetulan dipapa oleh para bawahannya, maka saat itulah terjadi percakapan singkat, antara sosok Rikuo manusia, dengan sosok yokainya. Hal tersebut mengakibatkan proses transformasi terjadi pada tubuhnya, yang mana saat ini sosok Rikuo dalam wujud yokai yang mengambil alih. Wujud Rikuo yang telah menjadi Nurarion lalu berkata kepada seluruh pelayannya, yang saat itu terkesima, dan menimbulkan tanya tentang siapa yang ada di hadapan mereka saat itu.
bahwa hingga subuh mereka akan berburu tikus. Sementara kondisi Yura dan Kana, yang berada di markas klan Kyuso, dalam kondisi genting dan berharap untuk diselamatkan. Saat itulah dinding markas klan Kyuso dijebol paksa, dan dari balik kepulan debu, tampak bayangan Hyaki Yakou dari Nurarion milik klan Nura. Bahkan Kyuso yang sebelumnya tidak pernah melihat Hyaki Yakou, saat itu juga akhirnya paham, dan tahu siapa komandan tertinggi dari Hyaki Yakou. Namun bukannya takut, justru Kyuso memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Sehingga pertarungan pun tak terelakkan, bahkan Kyuso yang berubah wujud, ikut melakukan perlawanan. Namun oleh Rikuo yang telah berwujud yokai bersama Hyaki Yakou miliknya, kemudian menghentikan perlawanan Kyuso dalam satu serangan, hanya dengan satu hembusan napas, menggunakan cawan yang berisi air.